Assalamualaikum. Hai anak soleh soleha, apa kabar? Kembali di pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Sebelum belajar, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Matematika statistika bersama Mem Mary. Pengertian statistika. Statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Kegunaan statistik adalah: 1. Untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan fakta. Yang kedua, untuk memperoleh sekumpulan informasi yang menjelaskan suatu masalah guna menarik kesimpulan yang benar. Ilmu yang mempelajari tentang cara membuat statistik disebut statistika. Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari fakta yang sebenarnya dan bisa berupa angka maupun lambang. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu melalui angket atau kuesioner, dan cara yang kedua adalah melalui wawancara dengan narasumber. Langkah dalam statistika. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, penganalisisan. Dan yang keempat, penarikan kesimpulan. Terakhir, membuat keputusan. Contoh di sebelah gambar ini adalah contoh grafik dalam bentuk batang. Oke, kita bahas ya. Data yang diperoleh biasanya bervariasi. Ada yang muncul sekali, ada yang muncul lebih dari sekali. Data yang paling sering muncul disebut modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau frekuensinya paling tinggi. Pengertian lain adalah nilai data yang sering muncul atau mempunyai frekuensi terbesar. Modus dapat ada ataupun tidak ada. Kalaupun ada, dapat lebih dari satu. Median. Median adalah nilai yang terletak di tengah dari data yang terurut. Jika banyak data ganjil, median adalah nilai paling tengah dari data yang sudah diurutkan. Jika banyak data genap, median adalah min dari dua bilangan yang di tengah setelah data diurutkan. Median adalah nilai tengah setelah data terurut naik. Pengertian lain adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan menurut besarnya. Dengan ketentuan, jika banyak data ganjil, maka median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Contoh, diketahui data 7, 9, 8, 13, 12, 9, 6, 5. Maka N-nya adalah 8. N itu jumlah datanya ya. Untuk mencari rata-rata, ini kita jumlahkan dulu dan diurutkan. Hasilnya seperti dalam gambar. Untuk mencari median, data diurutkan dari data yang lebih kecil terlebih dahulu ya. Perhatikan gambarnya. Nah, untuk modus itu angka yang sering muncul. Sedangkan kalau turus dilambangkan dengan garis miring sebanyak 5 kali.
Penyajian data. Yang pertama dalam bentuk tabel. Yang kedua menggunakan diagram batang. Yang ketiga menggunakan diagram garis. Dan yang keempat menggunakan diagram lingkaran. Penyajian data. Perhatikan, ini dalam bentuk tabel. Nah, yang ini dalam bentuk diagram batang. Sedangkan yang ini dalam bentuk diagram garis. Dan yang ini dalam bentuk lingkaran. Perhatikan contoh soal berikut. Di sini terlihat dalam tabel hasil ulangan matematika sebanyak 20 siswa. Jumlah siswa itu N ya, ada 20. Nilai terendahnya 40, nilai tertinggi 100, minnya adalah, kita urutkan dulu. Kita cari di tengah-tengah. Di sini kan ada 20, maka di tengahnya itu 60 dan 60. Untuk mencari rata-rata di jumlah dibagi 20 hasilnya 66. Jadi nilai rata-ratanya 66. Kemudian mediannya 60 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 60. Untuk modusnya itu nilai yang sering muncul adalah 60. Contoh latihan soal. Berikut data nilai ulangan matematika kelas 4. Nah, ini biasakan kamu urutkan dulu ya, dimulai dari yang terkecil. Pertanyaan pertama. Berapakah nilai ulangan tertinggi yang diperoleh siswa kelas 4? Kita perhatikan pada data. Oh, yang tertinggi itu 100. Kedua, berapakah nilai ulangan terendah yang diperoleh siswa kelas 4? Kita lihat lagi pada gambar. Yang terendah itu 60. Selanjutnya, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75? Perhatikan pada datanya. Ternyata ada 3 orang. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 85? Perhatikan datanya. Ternyata ada 3 orang. Jika nilai 70 ke bawah wajib ikut remedial. Ada berapa siswa yang ikut remedial? Ada 7. Dimulai dari 70 ke bawah ya. Ada berapa jumlah siswa kelas 4 yang ikut ulangan matematika? Kita jumlahkan semua. Ternyata jumlahnya ada 21. Urutlah data di atas dari yang paling kecil. Kita urutkan ya. Seperti ini hasilnya. Nah, ini contoh. Nanti apabila Ananda menemukan soal, menjawabnya seperti ini ya. Oke, kita masuk contoh latihan soal dengan tabel. Kalau ada gambar seperti ini, maka disebutnya tabel. Dari tabel di samping bisa diketahui ada 5 siswa yang memperoleh nilai 65, ada 9 siswa yang memperoleh nilai 70, ada 14 siswa yang memperoleh nilai 75, ada 10 siswa yang memperoleh nilai 80, ada 5 siswa yang memperoleh nilai 85, dan ada 7 siswa yang memperoleh nilai 90. Oke, kalau yang tadi soalnya sama, disajikan dalam bentuk tabel. Nah, kalau sekarang soalnya masih sama nih, disajikan dalam bentuk diagram batang. Seperti ini ya tampilannya diagram batang. Selanjutnya masih soal yang sama, tapi diminta tampilannya dalam bentuk diagram lingkaran.
Oke, selanjutnya soalnya masih sama ya, cuma disajikan dalam bentuk diagram garis. Oke, kerjakan latihan berikut ini ya. Tugas Ananda adalah memilih jawaban A, B, C, atau D. Oke, perhatikan pada gambar ya. Untuk menjawab soal nomor 1 sampai 10, itu gambarnya sama, berupa grafik batang. Kamu perhatikan soalnya, apa yang ditanya. Untuk nomor 1, banyak siswa yang mendapatkan nilai ulangan matematika 70 adalah berapa orang? Kamu perhatikan nanti diagramnya ya. Soal kedua, banyak siswa yang mendapatkan nilai ulangan matematika 50 adalah berapa orang? Soal nomor 3. Jumlah siswa yang mengikuti ulangan matematika adalah berapa orang? Kamu jumlahkan ya. Yang keempat, jika nilai matematika di bawah 70, maka akan mengikuti remedial. Banyak siswa yang remedial adalah berapa orang? Soal nomor 5, banyak siswa yang mendapat nilai tertinggi adalah berapa orang? Untuk soal selanjutnya masih sama ya, disajikan dalam diagram batang. Cuma penyajiannya berbeda. Kalau tadi tentang nilai ulangan, kalau sekarang tentang hasil panen. Soal nomor 6. Desa Sukabumi mendapatkan hasil panen padi terendah kedua pada tahun berapa kamu perhatikan? Yang nomor 7, hasil panen padi di Desa Sukabumi pada tahun 2034 adalah berapa kilo? Soal nomor 8, hasil panen padi di Desa Sukabumi pada tahun 2030 adalah berapa kilo? Soal nomor 9, peningkatan panen tertinggi terjadi pada tahun. Soal nomor 10, selisih hasil panen antara tahun 2031 dan tahun 2032 adalah berapa kilo? Untuk mencari selisih, Ananda cari angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil ya. Semangat grade 4B. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan makan makanan yang sehat. Tetap semangat grade 4B. Selesai belajar, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.